Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing video. Kali ini perihal repotting anggrek Cattleya yang pecah setelah 3 tahun terkena panas hujan. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita merepotting anggrek Cattleya kita yang sudah lama mungkin terkena panas hujan, lalu potnya udah waktunya diganti seperti ini. Nah, ini adalah anggrek Cattleya yang jatuh teman-teman, jatuh dari atas kurang lebih 2 meter. Saya gantung di atas. Di sini potnya ternyata sudah plastiknya getas. Jadi plastik di pot plastik ini, jadi dia sudah sudah lama dan nggak kuat menahan akar-akar anggreknya ini karena dia merambat lalu mencekam di pot-potnya ini dan keberatan lalu dia pecah. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah rawatan lama. Kalau teman-teman lihat video saya yang dulu pasti mengenal sekali dengan pot anggrek ini juga yang bunganya putih keunguan, anggrek Cattleya yang bunganya besar. Nah di sini ini adalah splitannya lumayan banyak dan dia sudah adaptif di cuaca panas seperti di Kota Bekasi seperti ini. Dan akarnya pun dia sangat-sangat rimbun ya teman-teman, cukup rimbun. Dan di sini terdapat tunas baru, ada bakal tunas baru tapi tidak selalu membawa bunga di sini. Tidak selalu karena di sini belum musimnya ini. Ini kulit-kulit ari seperti ini dapat kita kupas, kita buang kalau sekiranya mengganggu, karena kalau di musim hujan nampung air juga dapat menyebabkan busuk, terus di sini menggenang air-airnya. Tapi kalau di cuaca panas dia justru membawa kelembaban. Jadi aman-aman aja karena ini musimnya di sini panas. Jadi mulai panas kita kupas-kupas aja sedikit demi sedikit kulit-kulit arinya, sekaligus kita bersihkan aja, kita repotting nanti. Nah ini teman-teman, akar-akarnya seperti ini nih. Ini hanya akar-akar barunya ya yang di luar ya, yang di dalam ini sudah ngikat semua. Nah saya akan tunjukkan teman-teman bagian dalamnya ketika saya menanamnya dulu seperti apa sih, kayak ini kok bisa jadi seperti ini. Nah kita akan angkat perlahan-lahan teman-teman. Tipsnya kalau kita membuka seperti ini, jangan sampai kita merusak akar-akar ini semua. Intinya jangan kita paksa, asal kita potong atau kita cutting di bagian ujungnya akar, jangan sampai seperti itu. Tapi baiknya kita lepas aja perlahan-lahan atau kita bongkar aja ini bagian potnya, kita patah-patahkan aja plastik-plastiknya karena ini juga sudah lama juga. Nanti kita ganti pot tanah aja teman-teman ya, karena pot tanah di sini punya saya ada banyak, karena pot plastik mungkin akan terjadi seperti ini lagi. Kita coba angkat seperti ini aja teman-teman. Nah kita angkat seperti ini sambil kita kupas di pot plastiknya. Terlihat sekali akarnya di sini sudah nempel banget teman-teman. Nah asal teman-teman tahu sebenarnya ini sudah pernah saya rendam dengan air dulu untuk mudah melepasnya, karena kalau nggak direndam ini akan sangat erat sekali teman-teman kalau kering akarnya. Ini seperti ini nih. Nah biasanya saya rendam, saya biarkan dulu beberapa saat. Kalau rendam langsung diangkat, kita buka, nanti takutnya akar-akarnya juga rentan untuk patah juga. Jadi kita diamkan dulu. Ini seperti ini teman-teman, akarnya sudah ngikat banget. Nah sambil kita pegangin yang bagian tengah akar-akarnya agar tidak keluar kemana-mana. Jempol kiri saya itu sebenarnya menekan akar-akarnya yang di pohon agar tidak mudah terkupas keluar. Nah sebelah kanannya untuk menarik potnya seperti ini. Nah tinggal bagian luarnya sekarang. Ini yang dalam sudah semua teman-teman. Terlihat di sini hanya ada arang. Nah ini yang luar kita juga harus trik juga, kita kasih seperti ini. Jadi
kita kupas dulu yang plastik-plastiknya, plastik di luarnya ini, di luaran. Kita harus benar-benar pastikan akarnya tidak semuanya itu patah. Karena apa? Karena kalau kita mulai dari awal baru lagi merawat anggrek Cattleya, asal teman-teman tahu, kayak ngerawat bayi baru. Jadi dia lama. Nah, ini akar-akar yang nempel teman-teman, paling enggak kita kupas akar-akarnya tidak semuanya patah kayak gitu. Nah, ini teman-teman akar-akarnya. Nah, seperti ini. Lihat masih cukup aman, tidak dipatahkan seutuhnya. Meskipun dengan sedikit tenaga teman-teman ya, jangan dikira ngambilnya gampang kayak gitu, enggak. Tapi tetap aja dengan sedikit tenaga teman-teman, kayak gini. Nah teman-teman, tipsnya sambil ini saya bersihkan. Teman-teman kalau anggrek Cattleya ingin subur dan adaptif di daerah panas seperti ini, teman-teman harus siram pagi dan sore. Terus untuk pemberian fungisida itu di dalamnya sebenarnya udah terdapat zinc, udah dapat vitamin-vitamin. Itu teman-teman paling enggak seminggu sekali harus diberikan fungisida teman-teman. Gunanya untuk apa? Selain untuk menjaga dari jamur, itu dapat memberikan nutrisi ke plant-plant anggrek kita kayak gitu. Jadi fungisida itu tidak hanya untuk jamur aja, enggak, tapi sebenarnya merek Antrakol itu ada fungsi lainnya, yaitu untuk memberi vitamin ke plant-plant anggrek kita. Nah, terlihat sekali plantnya sebenarnya sudah nggak beraturan teman-teman. Ternyata penyebabnya itu waktu itu nanam seperti ini, tapi tumbuhnya itu kan dia kayak merambat keluar gitu. Harusnya kalau saya lihat di plant anggrek yang di luaran sana, anggrek terutama anggrek Cattleya yang di luaran sana itu, untuk anggrek Cattleya ini biasanya kalau ditaruh di potnya itu bentuknya lebar teman-teman, jadi tidak bulat kayak gitu, tinggal. Tapi kalau di luaran sana plant anggrek Cattleya itu sebenarnya potnya lebar dan cekung kayak gitu, tapi saya nggak punya di sini, kayak pot bonsai kayak gitu. Nah teman-teman, ini saya ambilkan pot anggrek bekas anggrek saya. Jadi ini pot anggrek gerabah, jenisnya ini ukurannya 15 cm, tapi ke bawah itu cukup dalam, jadi kurang lebih ya setengah jengkal saya. Tapi dibandingkan pot yang biasa-biasa itu, ini lebih tebal dan lebih dalam teman-teman. Nah, kita akan menanamnya di sini aja. Nanti teman-teman, tipsnya kalau menggunakan arang, teman-teman perhatikan. Terlihat di sini ini beberapa arang bekas. Jangan gunakan arang itu yang sudah bubuk kayak gitu, jangan digunakan lagi. Lebih baik gunakan yang perongkolan-perongkolan seperti ini. Nah, ini juga perongkolannya juga sudah sudah sedikit, intinya sudah, karena ini bekas. Teman-teman bisa cari yang lain. Nah, yang baru kayak gitu. Jangan yang intinya sudah lapuk ya teman-teman ya. Meskipun arang itu, ini arangnya arang kayu, bukan arang briket, tapi kayu, benar-benar dari arang kayu. Gunakan yang perongkolan-perongkolan bubuknya, gak usah digunakan teman-teman. Percuma kalau digunakan juga, nanti kalau disiram air juga dia akan rontok kayak gitu. Nah, kita gunakan aja ini. Jadi gunakannya jangan asal tuang kayak gitu, jangan. Lebih baik kita gunakan perongkolan seperti ini. Ini gunanya untuk apa? Jujur teman-teman, ini untuk memberikan rongga. Sebenarnya rongga untuk anggrek Cattleya ini sendiri. Nah, naruhnya gimana? Naruhnya seperti ini aja teman-teman. Ditaruh seperti ini, lalu nanti kita jepit juga dengan arang. Nah, pot gerabah seperti ini memberikan kelembaban teman-teman. Karena karakter pot gerabah seperti ini tuh dingin. Sebenarnya kalau udah kena air, dia akan dingin teman-teman. Nah, nanti PR-nya kalau ngelepas, kalau kita ingin split lagi. Nah, kalau split lagi itu susah teman-teman, biasanya pot gerabah. Itu lebih susah dari pot plastik seperti tadi. Kenapa? Nah, karena pot gerabah itu lebih awet satu. Dan dia merekatnya, kalau sudah ngerekat itu sangat kuat, kelembabannya sangat terjaga sekali. Nah, untuk teman-teman kalau yang menggunakan pot seperti ini,
rajin-rajin juga untuk mengecek bagian bawahnya. Biasanya semut-semut bersarang di bagian bawah. Dia mencari di arang-arangnya itu, lalu dia membuat sarang seperti dia bertelur kayak gitu. Biasanya di bawah-bawah itu teman-teman harus rajin mengecek dan memberikan bakterisida, atau namanya, kita kalau mendapati semut seperti itu, teman-teman dapat menyemprotnya juga dengan semprotan baygon, semprotan nyamuk kayak gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat aja di channel saya ini juga pernah saya ulas juga. Nah, menanamnya seperti ini aja teman-teman. Sambil tadi saya ngomong, tolong bisa diperhatikan juga. Terus bagian akar-akar ini gimana Mas? Bagian akar-akar yang panjang seperti ini gimana? Teman-teman dapat membiarkannya, dapat juga memendam di dalamnya sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya adalah jangan sampai akar ini patah. Itu PR-nya. Teman-teman bisa membiarkannya aja. Kenapa dibiarin aja Mas? Ini sebenarnya ada akar anginnya, jadi nggak masalah teman-teman. Yang penting jaga plant ini agar tetap lembab. Nah, ini saya tambahkan apa yang hitam ini Mas? Ini adalah moss hitam, gunanya untuk menjaga kelembaban. Taruh aja sedikit di sini, gak apa-apa. Nanti itu akar juga akan mencari di mana ada kelembaban di area pot ini, seperti ini. Nah, seperti aja sebenarnya udah cukup teman-teman, nggak masalah. Yang penting nggak goyang lagi. Playnya seperti ini. Nanti kalau kita potong-potong lagi, kita cacah lagi, ini belum siap teman-teman. Karena apa? Karena rambatan utamanya itu di tengah, itu belum siap teman-teman. Belum sepenuhnya berakar untuk mencari nutrisi. Sebenarnya kuncinya di akarnya. Kalau akarnya itu ready untuk mencari nutrisi, itu nggak apa-apa dipotong. Tapi kalau akarnya nggak siap, itu jangan. Karena ini akarnya masih sedikit kalau bagi saya. Kalau saya akarnya harus benar-benar rimbun dan survive. Ini akarnya masih sangat-sangat baru teman-teman. Sangat-sangat baru. Jadi baru berkembang, baru bertunas, dia berakar, akarnya masih mencari nutrisi. Nanti kalau ada akarnya udah mulai nempel, kita dapat potong di bagian tengah sini. Kita ambil 3 atau 4 batang kayak gitu. 4 batang jadi satu pot lagi seperti. Jadi nanti akan banyak, gak mubazir teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian saya memberikan tipsnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Yuk, dadah.